Halo teman-teman, perkenalkan namaku Muhammad Gibran Ramadan. Aku merupakan seorang content creator yang gemar membuat konten terkait dengan self-improvement. Aku ada di YouTube, di Spotify, dan juga di TikTok. Kali ini aku akan bahas terkait dengan pengalamanku yang pernah menjadi seorang siswa di SMK yang aktif di organisasi namun tetap bisa meraih beberapa prestasi. Pasti banyak dari teman-teman yang berpikir bahwasanya orang yang aktif berorganisasi akan sulit untuk meraih prestasi akademik. Tentunya karena waktu yang sudah banyak direnggut oleh kegiatan berorganisasi. Belum lagi jadwal belajar siswa tingkat menengah atas yang tergolong cukup padat, yang berbeda dengan jadwal kuliah tingkat mahasiswa yang relatif lebih fleksibel. Namun sulit bukan berarti nggak bisa. Kali ini aku akan bagi ini tips yang selama ini aku lakukan untuk bisa moderat antara kegiatan berorganisasi dan juga prestasi akademik. Oh ya, by the way, dulu ketika SMK aku merupakan seorang ketua OSIS di sekolahku, namun meskipun aku sibuk berorganisasi, aku tetap bisa meraih beberapa prestasi akademik. Seperti aku bisa menjadi juara kelas, dan berhasil menjadi siswa delegasi sekolah untuk mengikuti event pengabdian di Lombok dan juga event SMK Digital Bootcamp di Bali, mendapat kategori peserta terbaik dan menjadi juara 3 pada kompetisi Basinis Adia Showcase yang bersaing melawan seluruh siswa SMK pusat keunggulan di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, tips yang pertama, komitmen di awal. Tentunya niat akan mempengaruhi hasil. Dengan membuat komitmen di awal, bahwasanya kegiatan organisasi tidak akan mempengaruhi prestasi akademik kita. Hal ini akan menjaga kita untuk melakukan hal-hal yang menghambat diri kita dalam mencapai goals tersebut. Dan hal ini juga akan menjaga motivasi kita setiap harinya untuk tetap fokus dan menjaga kita untuk tetap on the track pada tujuan yang ingin kita capai. Tips yang kedua, belajar memanage waktu. Ada banyak sekali strategi yang bisa kita gunakan untuk memanage waktu kita yang sudah berterbaran di internet. Saran dariku, teman-teman bisa mencoba beberapa strategi yang menurut teman-teman efektif bagi kehidupan teman-teman. Seiring berjalannya waktu, teman-teman bisa mengeliminasi hingga mendapatkan satu strategi yang menurut teman-teman paling efektif bagi kehidupan teman-teman. Di sini aku biasanya menggunakan sebuah buku catatan kecil yang aku gunakan sebagai mencatat to-do listku, hal-hal apa yang aku lakukan dalam suatu hari. Sebenarnya banyak software-software yang bisa aku gunakan untuk membuat to-do list, yang mana hal itu lebih praktis. Namun, sensasi yang aku dapatkan ketika aku bisa men-checklist to-do listku secara manual dengan ketika aku hanya mengklik sebuah tombol checklist itu berbeda. Dan ketika aku bisa men-checklist to-do listku secara manual, hal itu akan menggugah motivasi dan semangatku, yang mana aku menjadi lebih termotivasi dan semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasku yang selanjutnya. Tips yang ketiga, tentukan skala prioritas. Di sini kita harus menyadari bahwasanya waktu 24 jam yang kita miliki ialah waktu yang terbatas. Dengan menyadari bahwasanya waktu 24 jam yang kita miliki ialah waktu yang terbatas, maka kita harus bisa memprioritaskan hal-hal apa yang harus kita lakukan dan hal-hal apa yang harus kita eliminasi. Hal-hal apa yang memiliki pengaruh untuk masa depan kita dan hal-hal apa yang tidak memiliki pengaruh untuk masa depan kita. Dengan memahami skala prioritas hal-hal apa yang penting untuk kita lakukan, hal ini juga akan membentengi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting atau bahkan menghambat kita dari diri kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Tips yang keempat, aktif di dalam kelas. Tentunya ketika kita sudah bergabung ke dalam sebuah organisasi, maka secara tidak langsung soft skill kita juga akan berkembang, khususnya skill komunikasi. Dan kita juga harus bisa mengimplementasikan skill komunikasi ketika kita berada di dalam kelas. Dengan aktif bertanya dan juga menjawab, hal ini juga akan menjadi nilai tambah bagi diri kita dalam penilaian guru. Dan hal ini juga akan membuat guru lebih mudah dalam mengingat nama kita karena kita diklaim sebagai siswa yang aktif dalam kelas. Tips yang kelima, dahulukan adab sebelum ilmu. Pastinya di sini teman-teman sudah sering kali mendengar pernyataan tersebut. Namun pada kenyataannya di kalangan remaja saat ini, banyak remaja yang kurang bisa menerapkan pesan tersebut dengan baik ketika berada di lingkungan sekolah. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ataupun sebaik kita? Bagaimana cara kita menghargai orang yang lebih tua ataupun sebaik kita? Bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua ataupun sebaik kita? Hal ini sering sekali tidak terlalu diperhatikan. Contoh kecil ketika ada seorang guru yang menyampaikan materi di dalam sebuah kelas. Banyak sekali siswa-siswinya yang tidak memperhatikan guru tersebut karena alasan bosan dengan penyampaian guru tersebut ataupun tidak suka dengan mata pelajarannya. Nah, namun ada satu adab yang selalu aku terapkan ketika aku berada di dalam sebuah kelas, yaitu memperhatikan dan mendengarkan ketika guruku sedang berbicara ataupun menyampaikan materi. Mungkin sebenarnya aku ngantuk dengan cara penyampaian guru tersebut ataupun aku tidak terlalu suka dengan topik yang dibahas oleh guru tersebut. Namun sebagai wujud apresiasi dan juga penghormatan kepada aku terhadap guru tersebut,
yang telah mengajariku secara tulus dan mengajari siswa-siswinya dengan ikhlas, aku rasa hal itu patut dan harus untuk aku lakukan. Tips yang keenam, jangan menunda-nunda tugas. Tentunya ketika kita sudah bergabung dalam sebuah organisasi, maka tanggung jawab kita akan terpecah menjadi dua, yaitu tanggung jawab sebagai pengurus organisasi dan juga tanggung jawab sebagai siswa. Dan tentunya tugas yang diberikan kepada kita juga akan terpecah menjadi dua, yaitu tugas di organisasi dan juga tugas yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan waktu luang yang ada sedikit apapun untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kita. Untuk meminimalisir kemungkinan tugas tersebut terbengkalai karena kesibukan kita di organisasi dan juga membuat tugas tersebut tidak menumpuk, yang mana mengakibatkan kita menjadi malas untuk mengerjakannya. Tips yang ketujuh, jangan terlalu berharap, namun nikmatilah usaha yang sudah kita lakukan. Dengan bisa menikmati usaha yang kita lakukan setiap harinya, maka kebahagiaan yang kita dapat juga akan kita dapatkan setiap hari. Namun ketika kita hanya berfokus dan berharap pada hasil yang akan kita capai nantinya, tentunya kebahagiaan yang kita dapat hanya kita dapat ketika kita sudah mencapai hasil tersebut. Dan setelah itu berlalu, maka kebahagiaan kita akan hilang. Oleh karena itu, tetaplah fokus untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Dan jangan terlalu berharap pada hasil, namun nikmatilah proses yang kita lakukan. Dengan selalu menikmati usaha yang kita lakukan, maka hal ini juga akan membuat kita bersyukur dan meminimalisir diri kita dari kekecewaan yang nantinya akan menghampiri diri kita. Baik, sekian saja beberapa tips yang bisa aku bagikan yang tentunya berdasarkan dari pengalaman yang sudah aku lakukan. Semoga video pertama yang aku upload di YouTubeku ini bisa bermanfaat dan memberikan value bagi diri teman-teman semua, dan aku mohon maaf apabila ada beberapa penyampaianku yang kurang bisa dimengerti dan juga kurang bisa diterima. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar tanggapan teman-teman. Baik, sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.